Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Afiandini dari Sastra Indonesia Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya buat di mata kuliah analisis wacana dengan judul Analisis Wacana Creative Sandwich pada pemberitaan kasus pencabulan anak di media online. Latar belakang yang menjadi penelitian ini yaitu kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 5 tahun oleh ayah kandungnya yang menjadi sorotan utama di media online. Fenomena sosial ini menggugah perhatian publik, terutama karena tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya tempat aman bagi anak. Dan penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana media memperkuat atau bahkan menentang norma-norma masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, serta bagaimana berita dapat mempengaruhi empati masyarakat terhadap korban dan keluarganya. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Avandich. Yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengeksplorasi 3 dimensi. Yang pertama ada struktur teks. Ditemukan bahwa berita ini menekankan dampak emosional yang dialami oleh korban serta kritik sosial terhadap kekerasan pada anak. Yang kedua ada kognisi sosial yang menunjukkan bagaimana media membentuk persepsi publik melalui pilihan kata dan framing yang digunakan dalam pemberitaan. Dan yang ketiga ada konteks sosial yang menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap wacana dalam media tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Data diambil dari akun media sosial @kegoblokan_anfaedah terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putrinya. Dengan pengumpulan data dilakukan antara tahun 2024 dan 2025. Teknik pengambilan data mencakup dokumentasi, simak, dan catat, serta analisis data menggunakan model Avandich yang mencakup redaksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu struktur teks. Struktur teks dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada struktur makro. Elemennya terdiri dari topik atau tema. Tema dari berita ini yaitu kasus pelecehan seksual yang trending di media sosial. Kemudian ada superstruktur. Elemennya yaitu skema. Skema sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada judul, viral, ex-suami oknum damkar di Jakarta Timur melakukan pelecehan seksual ke putri kandungnya. Yang kedua ada isi, mengungkapkan kasus pelecehan seksual pada anak bernama Si oleh ayah kandungnya. Yang ketiga ada simpulan, korban mendapat pendampingan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dan tersangka masih dalam proses penyidikan. Selanjutnya ada struktur mikro 1. Elemennya terdapat semantik yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada unsur latar. Berita tersebut terjadi di daerah Jakarta Timur. Yang kedua ada detail, mendeskripsikan keadaan korban yang mengalami luka fisik pada alat vitalnya sebagai akibat dari tindakan seksual hingga berdampak pada kesehatan mental. Yang ketiga ada maksud, adanya kekerasan dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Yang keempat ada praanggapan, pelaku benar-benar melakukan kekerasan seksual seperti yang dinyatakan korban. Kemudian ada struktur mikro 2, elemennya terdapat sintaksis yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, unsur bentuk kalimat. Wacana berita ini terdiri dari kalimat deklaratif dan kalimat langsung. Yang kedua, ada unsur koherensi. Narasi disusun secara koheren dengan urutan kronologis. Dan yang ketiga, ada unsur kata ganti. Penggunaan kata ganti si untuk korban, ayah untuk pelaku, dan kata ma menunjukkan keterkaitan emosional korban dengan ibunya. Kemudian ada stilistika. Stilistika yaitu penggunaan bahasa yang emosional dan deskriptif untuk menciptakan dampak yang mendalam pada pembaca, sekaligus mempertahankan etika dalam penyampaian informasi sensitif, seperti pada kata
trauma yang menggambarkan perasaan korban. Ada metafora yang berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan makna mendalam tanpa menggambarkan peristiwa tragis secara langsung atau vulgar. Contohnya terdapat pada ungkapan memori otaknya selalu mengingat terus. Lalu ada ungkapan ayah jahat kiamah sama si, dan bahasa implisit seperti luka dan sakit pada alat vitalnya yang menggambarkan kekejaman dengan cara yang sensitif. Penggunaan metafora ini tidak hanya memperkuat narasi, tetapi juga menggugah empati pembaca terhadap korban dan situasi tragis yang mereka alami. Dan yang terakhir, yaitu retorik grafik. Retorik grafik sendiri sangat penting untuk menarik perhatian pembaca dan menyampaikan informasi secara efektif. Teknik tipografi seperti huruf miring atau tebal membantu menonjolkan bagian penting. Contohnya penggunaan kata viral dalam huruf kapital yang menimbulkan kesan mendesak. Yang kedua, ada kognisi sosial. Media seringkali menyoroti sudut pandang korban untuk membangun empati dan meningkatkan kesadaran tentang keadilan. Dengan menampilkan pengalaman korban, media dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan bereaksi terhadap situasi serupa di masa depan. Kognisi sosial sendiri berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu seksual dan menentukan respon sosial terhadap kasus serupa di masa depan. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi dengan sensitivitas untuk menghindari dampak negatif pada masyarakat, persepsi, dan mendukung keadilan bagi korban. Selanjutnya ada konteks sosial. Konteks sosial dalam penelitian ini memfokuskan pandangan masyarakat terhadap pemberitaan kasus pelecehan seksual. Terdapat beberapa pandangan dalam penelitian ini. Yang pertama, emosi, yang mencerminkan reaksi emosional kuat dari masyarakat seperti pada akun @elmoy, @izania, dan @melida alunia. Komentar-komentar ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mengekspresikan kemarahan dan mengecam tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu pelecehan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian kolektif. Yang kedua, ada kritik. Kritik yang mencerminkan reaksi kritis masyarakat terhadap isu pelecehan seksual, seperti pada akun @antoalif6, @do_yellow, dan @agatakim01. Komentar-komentar tersebut menunjukkan reaksi kekecewaan dan sikap sinis untuk menyoroti kejahatan karakter seseorang. Yang ketiga, ada opini. Opini sendiri menunjukkan rasa opini sendiri menciptakan ruang untuk refleksi dan diskusi mengenai perlindungan anak serta tanggung jawab masyarakat dalam menangani isu kekerasan seksual. Contohnya seperti pada komentar-komentar dari akun @erera, @cendol, dan @cisikcake. Dan yang keempat, ada saran. Saran sendiri mencerminkan rasa frustasi masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta harapan agar mereka mengalami penderitaan setimpal dengan tindakan mereka. Rasa emosional ini menunjukkan keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan dengan cara yang keras. Meskipun hal ini dapat mengabaikan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Seperti pada akun @wolpi, akun @masgah_, dan akun @rika_adisti. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media memiliki tanggung jawab signifikan dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak dengan menggunakan bahasa yang sensitif, empatik, dan informatif. Penekanan pada pengalaman korban bertujuan untuk menggugah empati pembaca terhadap dampak psikologis dan emosional yang dialami korban.
serta menjaga integritas kita melalui penggunaan istilah yang tepat dan penghindaran sensasionalisme. Disarankan agar media mengadopsi pendekatan yang lebih etis dengan memastikan bahasa yang digunakan akurat dan empatik, memberikan ruang bagi korban untuk bersuara, serta menyertakan konteks sosial dan hukum yang relevan. Dengan demikian, melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan penuh empati, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual dan berkontribusi pada perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap perlunya perlindungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.